Oke, selamat pagi anak-anak. Ibu senang sekali ya, sudah lama sekali ya kita tidak belajar. Karena seminggu kemarin kalian sudah libur begitu ya, 17 Agustus, PD begitu ya. Dan semoga kalian masih ingat pelajaran sebelum 17 Agustus kemarin. Begitu. Mengenai hukum Archimedes. Nah, kemarin sebenarnya Ibu sudah berikan ya materinya, tapi coba sekarang pagi ini kita juga mau review, sekalian review dan Ibu jelaskan secara audio begitu ya dan visual. Dengan keterbatasan yang ada, tapi kita bersyukur sama Tuhan. Ibu harap kalian sudah berdoa ya sebelum belajar. Nah, kita di bagian fluidostatis ini sebelumnya sudah belajar mengenai tekanan hidrostatis. Kemudian kalian juga sudah belajar mengenai hukum Pascal. Nah, sekarang kita masuk bagian ketiga yaitu hukum Archimedes. Sangat menarik sekali. Kisah Archimedes ini yang sangat terkenal begitu ya. Di dalam kerajaan zaman dahulu begitu ya, sang raja meminta seseorang untuk membuatkan mahkota emas begitu ya. Ya, harapannya mahkota itu dikerjakan 100% asli dari emas begitu ya dan 24 karat. Tapi di sini si raja ini memiliki satu rasa ketidakpercayaan. Jangan-jangan dia kurangi begitu ya, emasnya nggak 100% begitu. Dia campur dengan bahan yang lain. Nah, akhirnya si Archimedes ini berpikir ya, bagaimana ya caranya bisa membuktikan bahwa mahkota yang dibuatnya ini benar-benar dari emas. Begitu. Karena pada zaman dahulu nggak ada tuh alat untuk mengukur emas. Ya, nggak ada timbangan begitu ya. Nah, akhirnya dia berpikir dengan amat keras, kemudian gerah sekali ya, panas-panas mungkin tuh siang-siang hari ya, panas-panas, akhirnya dia mandi, kemudian ketika dia mandi, dia masuk di bak, dia melihat begitu ya, kok airnya tumpah begitu ya, kemudian dia memikirkan, oh berarti kalau misalkan ada air di dalam wadah dimasukkan suatu benda, itu nanti airnya akan terpindahkan begitu ya, akan tumpah begitu ya. Berarti volumenya akan mengisi tempat itu, menggantikan airnya. Begitu ya logikanya. Nah, dari situ dia memikirkan, oh ada ya, bisa ini kaitannya untuk membuktikan si mahkota ini, apakah mahkota ini benar-benar 100% dari emas. Akhirnya dia senang sekali, terus dia pergi untuk membuktikan itu dan dia melakukan percobaan. Akhirnya dan memang benar, dia melakukan 2 percobaan, yang satu beneran yang asli begitu ya. Yang asli ini keluar banyak ya, airnya itu tumpah banyak. Kemudian yang palsu ini hanya sedikit begitu. Nah, di sini bukti kalau misalkan volumenya sudah berkurang begitu ya, makanya airnya hanya sedikit yang tumpah. Nah, keren sekali ya. Kreatif sekali begitu ya. Pintar, dan penemuan Archimedes ini sangat terkenal, makanya hukumnya pun dinamakan hukum Archimedes. Karena orang yang menemukan hukum ini adalah Archimedes begitu ya. Yang menemukan ya, yang bukan menciptakan. Oke, next ya. Nah, sekarang kita masuk di dalam gaya apung. Kalian di sini pasti sudah pernah ya berenang, main-main di pantai begitu ya. Nah, ketika kalian berenang di pantai begitu ya, mungkin kalian ada yang bisa mengapung begitu ya. Kalian mikir nggak sih kira-kira kok bisa ya saya ini bisa mengapung? Atau kalian dulu di SD atau di SMP pernah melakukan percobaan memasukkan telur begitu ya, entah gabus kalian taruh di atas air, itu bendanya mengapung. Pernah nggak sih berpikir itu kira-kira ada apa? Nah, dan ternyata itu disebabkan oleh gaya apung. Ini ya, perhatikan. Setiap benda ini memiliki gaya berat. Gaya berat dia memiliki kecenderungan ke bawah ya, masih ingat ya? Gaya berat itu pasti arahnya ke bawah. Nah, ketika benda ini dicelupkan, ini dia bentuknya melayang ya.
Nah, ini kenapa dia bisa melayang seperti ini? Karena ada namanya gaya apung. Gaya apung adalah gaya yang mengangkat benda ini untuk ke atas. Dia arahnya berlawanan dengan gaya berat. Perhatikan ini arahnya. Gaya apung arahnya ke atas. Gaya berat arahnya ke bawah. Seberapa benda ini mampu ke atas begitu ya, ini ditentukan oleh gaya apungnya itu. Begitu. Oke, kita lihat lagi ya, next. Ya, kita baca bersama-sama pelan-pelan. Untuk kasus benda yang tercelup dalam zat cair, maka berat benda yang hilang sama dengan gaya ke atas yang dialami oleh benda dan nilainya sama dengan selisih berat benda di udara dengan berat benda di dalam zat cair. Perhatikan ya, Ibu ulangi. Berat benda yang hilang sama dengan gaya ke atas yang dialami benda. Dan nilainya sama dengan selisih berat benda di udara dengan berat benda di dalam zat cair. Secara matematis, besarnya gaya ke atas yang dialami oleh benda ketika tercelup di dalam zat air dinyatakan sebagai berikut. Gaya apung sama dengan Rho dikali G dikali V. Rho massa jenis ya. Massa jenis satuannya kilo per meter pangkat 3 ini ya. Dikali G, percepatan gravitasi nilainya 10. Kemudian V. Hati-hati, V di sini bukan volume bendanya saja mentah-mentah begitu ya. Enggak. Tetapi apa? Volume benda yang tercelup di dalam zat cair. Ingat ya, V di sini adalah volume benda yang tercelup di dalam zat cair. Jadi enggak semuanya volume itu langsung kita masukkan, enggak. Tergantung dari seberapa volume itu tercelup. Kalau misalkan benda itu tercelupnya makin besar, berarti otomatis gaya apungnya juga makin besar. Kalau misalkan hanya sedikit saja ya, sedikit saja yang tercelup, berarti gaya apungnya juga sedikit. Begitu ya, dia sama. Oke, next ya. Berdasarkan percobaan Archimedes, benda di udara lebih berat daripada benda di dalam air. Ya, kalian pasti merasakan ya ketika cobalah kalian menggendong adik kalian ya, kalau kalian punya adik. Ketika menggendong adik kalian di dalam sehari-hari begitu ya. Dan kalian bandingkan ketika kalian menggendong adik kalian ketika di kolam atau di pantai. Pasti lebih ringan di pantai atau di dalam air begitu ya. Karena ini ada pengaruhnya ya. Gaya apung itu sama dengan berat di udara dikurangi berat di dalam air atau di dalam zat cair ya, karena belum tentu air sama air laut kan beda ya. Ini maksudnya zat cair begitu ya. Next ya. Oke, sekarang kita masuk di dalam fenomenanya begitu ya. Ketika benda dimasukkan ke dalam air, ternyata ada 3 ya. Bisa tenggelam, artinya kalau tenggelam bendanya tercelup semua. Bisa melayang, bendanya tercelup, tetapi dia tidak di bawah permukaan. Bisa di tengah-tengah, bisa di antara begini ya posisinya. Yang ketiga, dia mengapung. Jadi sebagian di dalam zat cair, sebagian ada di udara. Nah, sekarang kita masuk bagian yang pertama. Benda tenggelam. Perhatikan ya. Benda-benda yang mempunyai massa jenis lebih besar daripada massa jenis zat cair, maka akan tenggelam dalam zat cair. Karena benda yang tenggelam memiliki
mempunyai gaya berat yang lebih besar daripada gaya di atasnya. Fa kecil dari gaya beratnya. Dan seluruh benda yang tercelup di dalam zat cair. Ini ya. Kalau seumpamanya benda ini massa jenisnya lebih besar daripada zat cairnya, maka dia akan tenggelam. Kenapa? Karena gaya apungnya itu lebih kecil ya. Nah ini, gaya apungnya lebih kecil daripada berat bendanya. Begitu. Bisa ya? Oke, sekarang yang bagian kedua. Yang kedua, benda melayang. Benda-benda yang mempunyai massa jenis relatif sama dengan massa jenis zat cair akan melayang dalam zat cair. Dan benda yang melayang dalam zat cair mempunyai berat benda yang sama dengan gaya ke atas. Dan seluruh volume benda tercelup di dalam zat cair. Nah, ini posisinya. Ya. Gaya apungnya sama dengan gaya beratnya. Kenapa? Karena massa jenisnya relatif sama. Hampir sama atau bisa jadi sama. Begitu ya. Oke, paham ya? Nah, sekarang kita ke bagian ketiga. Benda terapung. Kalau misalkan benda terapung, perhatikan, massa jenis benda ini lebih kecil daripada massa jenis zat cair. Maka benda akan terapung. Dan benda yang mengapung dalam zat cair mempunyai gaya berat yang sama dengan gaya ke atasnya. Dan tidak seluruh volume benda tercelup di dalam air. Ini ya. Gaya apungnya lebih besar daripada berat bendanya. Makanya dia tidak tenggelam, tidak melayang. Begitu ya. Dia terapung. Paham ya, Nak? Oke. Sekarang ya kita masuk di dalam contoh soal yang pertama. Contoh soal. Kita baca ya. Sebuah benda terapung pada massa jenis benda 0,6 gram per cm kubik, maka massa suatu zat cair dengan 2/3 bagian benda itu tercelup. Bila, ini massa ya, bila massa jenis zat cair adalah, jadi yang diketahui adalah benda yang terapung ya. Benda yang tercelup. Benda yang tercelup adalah 2/3. Kemudian massa jenisnya adalah 0,6 gram per cm kubik. Kita konversikan dia ke kilo per meter kubik ya. Menjadi 600 kilo per meter kubik. Nah, maka di sini kita yang ditanya apa nih? Massa jenis zat cairnya. Oke. Nah, kita bisa samakan ini ya. Kita bisa samakan gaya apungnya ya. Gaya apung benda dengan gaya fluidanya begitu ya. FB ini massa jenis benda dikali G dikali FB sama dengan rho F ini massa jenis fluida dikali G dikali volume fluida. Nah, kemudian ini tinggal kita masukkan ya. Rho B-nya 600, G-nya tadi dicoret, terus sama dengan rho F ini. Volume fluidanya itu sama dengan ini kan, 2/3 volume benda yang tercelup. Berarti ini tinggal dicoret, tinggal rho F-nya sama dengan 900 kilo per meter pangkat 3. Ini sorry ya kepotong. Next ya, soal yang kedua. Sebuah gabungan
ini terapung di atas air dan bagian gabus yang berada di dalam air sebesar 40% dari volumenya. Di atas air kemudian dituang minyak dengan massa 0,8 gram per cm kubik sehingga 30% dari volume benda terendam dalam minyak. Hitunglah massa jenis benda tersebut. Nah, kita coba imajinasikan ya, kita gambarkan dulu gambarannya seperti apa. Jadi ini ada air di dalam sebuah wadah, kemudian ini ada gabus, katanya airnya 40%. Nah, ini 40% ya. Kemudian yang ini minyak 30%. Kok kira-kira dari mana? Kok Ibu bisa tahu begitu airnya yang di bawah, minyaknya yang di atas? Yang pasti kan karena massa jenis minyak dengan air mana yang lebih besar? Air ya. Berarti massa jenis air ini, berarti airnya berada di bawah. Karena massa jenisnya kan lebih besar daripada minyaknya. Ingat ya yang di SMP tuh. Nah, kemudian kita bisa masuk di sini nih. Fa sama dengan V. Gaya apungnya kan ada dua ya. Tadi kita ada fluidanya, ada air, ada minyak. Berarti kita tambahkan saja begitu ya. Kita tambahkan antara minyak dengan air. Rho A dikali Fa dikali G ditambah Rho minyak dikali V minyak dikali G. Sama dengan Rho bendanya dikali V benda dikali G. G-nya semua kita bisa coret. Kemudian ini Ibu nggak ubah ya. Ibu ubahnya nanti setelah hasil akhir. 1, terus ini 0,4 FB karena di sini minyaknya yang terkena begitu ya. Yang terkena kan 0,4 dari ini bendanya kan. 40% itu kan sama dengan 0,4 ya. FB ditambah 0,8 dikali minyaknya 30% itu sama dengan 0,3 FB. Hanya 0,3 ya. Sama dengan ini Rho B dikali FB. Terus Ibu hitung ini kan, ini kali ini, tinggal 0,4 FB, ini FB bisa dicoret-coret. Ternyata massa jenis bendanya adalah 0,4 gram per cm kubik. Berarti kita bisa ubah dia menjadi, konversikan ke dalam kilo per meter kubik menjadi 640, begitu ya. Ini catatan massa jenis air. Nah, biasanya nggak dituliskan begitu ya, massa jenis air. Kenapa? Karena air ini sudah sangat umum sekali. Dan ingat massa jenis airnya Ibu sudah cantumkan. Kalau misalkan gram per cm kubik berarti ini. Kalau misalkan kilo per, ini meter ya, kilo per meter kubik dia nilainya adalah 1000. Begitu. Next ya. Oke, sekarang aplikasi dan perspektif Kristen. Nah, melalui hukum Archimedes ini ternyata kapal ini bisa berjalan melewati air begitu ya tanpa tenggelam. Ini karena prinsip dari hukum Archimedes. Keren sekali ya. Ini ya arsitekturnya yang membangun ini memperhitungkan massa jenisnya berapa, kalau massa jenis air lautnya berapa, luasnya sekian begitu ya. Makanya dia bisa tidak tenggelam begitu. Keren banget ya, keren banget. Masih banyak sekali aplikasi yang lain, nanti kalian silakan cari begitu. Nah, kemudian ini perspektif Kristennya, berarti Tuhan ini keren sekali ya, menciptakan segala sesuatu ini tidak sembarangan. Semuanya tuh spesial. Antara air hujan dengan air laut ini massa jenisnya beda loh. Air biasa dengan air laut massa jenisnya beda. Minyak dengan oli berbeda. Coba kita bayangkan kalau misalkan semua massa jenis cair itu sama. Ya nggak ada yang spesial begitu ya, nggak ada spesial. Dan semuanya tuh punya tujuannya masing-masing ya nggak, fungsinya masing-masing. Nah, dan ini membuktikan bahwa Allah ini keren banget ya, pemikirannya detail sekali begitu ya, kreatif begitu ya. Nah, sekarang kita
ada satu hal yang sangat menarik lagi ya. Menarik buat ibu begitu ya. Semoga kalian tertarik. Kalau misalkan orang biasa ketika berjalan di atas air begitu ya, harusnya tenggelam dong ya. Tapi ini enggak. Tapi ini Tuhan, ada ya kisah di Alkitab ya, kalian silakan buka di dalam Perjanjian Baru. Tuhan ini berjalan di atas air, dia enggak tenggelam loh. Dia bisa berjalan di atas air. Padahal kalau secara hukum alam harusnya nih tenggelam gitu ya, tapi enggak tuh. Enggak. Kenapa? Karena Allah ini berkuasa ya. Membuktikan kalau misalkan Allah ini mampu menaklukkan alam, ya enggak? Allah berdaulat, Allah berkuasa di atas semua ciptaan. Ketika semuanya di bawah hukum alam begitu ya, kita berjalan itu, kita terbawa oleh hukum alam itu kan. Ketika kita berjalan di atas laut begitu ya, ya kita otomatis tenggelam ini kan. Ini enggak. Allah ini dia ketika berjalan di atas enggak tenggelam. Membuktikan bahwa Allah ini berdaulat, berkuasa atas semua ciptaannya. Termasuk alam semesta ini. Kalau misalkan Yesus ini bukan Allah, udah pasti dia tenggelam. Tapi karena ini dia adalah Allah, dia yang menciptakan itu, ya dia berkuasa, ya dia nggak tenggelam. Keren banget ya. Berarti terbukti sebenarnya ya memang benar, Yesus ini bukan hanya sekedar manusia, tetapi Yesus adalah Allah. Oke. Sampai di sini pembelajaran kita. Semoga kalian mendapatkan sesuatu yang bermakna begitu ya, bukan hanya sekedar tahu konsepnya, tahu berhitung, menyelesaikan soal, tetapi apa makna dari pembelajaran ini begitu ya. Apakah kalian semakin mengenal pencipta kalian? Apakah kalian semakin mengenal diri kalian? Itu nilainya sangat berharga menurut Ibu ya. Ibu sangat bersyukur pagi ini. Semoga kalian terus menikmati pembelajaran sekalipun belajar dari rumah, dan kita terus berdoa. Semoga kita tetap semangat, kita diberikan respon yang benar, dan semoga rantai COVID ini segera putus ya di Pulau Nias, dan kita dapat kembali lagi belajar dengan normal. Oke, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang.